bahwa di sini ada macan gitu. Dan sempat mau nangkap berontak. Ternyata setelah diselidiki, ya macan, memang macan itu. Anak macan, anak macan itu. Wow. Pemirsa, keberadaan patung Dewi Danu di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Bangli sebagai ikon Danu Batur dan lambang kemakmuran rasanya bukanlah hal yang asing lagi di telinga masyarakat Bali. Patung garapan sang maestro Bapak I Gede Wibawa tersebut berdiri kokoh di atas batu padas di pinggir Danau Batur, terlihat di atas naga dan ikan mujair yang menjadi ciri khas Danau Batur. Berikut adalah petikan wawancara eksklusif saya bersama sang maestro Bapak Gede Wibawa di kediamannya Yeh Ombang, Jemberana Negara. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kediaman sang maestro pemahat patung Dewi Danu yang benar-benar fenomenal, yang dikunjungi oleh seluruh masyarakat bukan hanya di daerah Bali, bahkan di seluruh Nusantara dan belahan dunia. Seperti apa tahap pengerjaan daripada patung Dewi Danu yang benar-benar fenomenal tersebut? Simak wawancara eksklusif saya bersama sang maestro Bapak Gede Wibawa. Om Swastiastu Pak De. Om Swastiastu. Kena niki. Astungkaro kena mantan. Kita menggunakan bahasa Indonesia saja ya, agar mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Inge. Pak De Wibawa, bisa diceritakan nggak sekilas balik tentang prosesi pembuatan daripada patung Dewi Danu itu? Jadi patung Dewi Danu itu mulai prosesnya tanggal 17 Agustus 2017. Itu kebetulan pada saat itu peletakan batu pertama diikuti dengan masyarakat Desa Songan sendiri. Itu di tepi Danau Batur seperti keberadaan sekarang. Kemudian 17 Agustus 2017. Selesainya tahun 2018 akhir. Berarti sekitar 1 tahun kurang lebihnya. Iya, ya? 1 tahun 2 bulan 3 hari rasanya. Iya. Bagaimana prosesi pembuatannya itu, mengingat Pak De kan itu benar-benar terpisah antara daratan, kemudian danau, dan kembali ke sedikit tebing yang cukup curam untuk sebuah pengangkutan bahan-bahan dan untuk pengerjaan proyek pemahatan patung itu sendiri. Jadi sukanya dulu yang kita sampaikan dengan pemandangan yang sangat baik, indah sekali, dan dukanya boleh, tapi ya anggaplah suka duka begitu ya. Jadi dengan menyeberang sekian sudah jelas itu memerlukan istilahnya itu sangat waktu tenaga yang benar-benar ya apa istilahnya itu ekstrim gitu lah, bahasa kerennya ekstrim. Tantangan dan tingkat kesulitannya lumayan tinggi berarti. Sangat tinggi, luar biasa, dengan mengangkut bahan-bahan semen harus kita angkut dari luar, kita melalui awalnya kita menyeberang ini dulu kebun-kebun bawang. Dari kebun bawang kita menyeberang, lalu menyeberang pakai rakit di danau tersebut. Ya jelas luas sepanjang 400 meter kalau tidak sama. 1 tahun 2 bulan 3 dan pastinya dibantu oleh warga di sana ya. Astungkaro sangat berterima kasih kepada warga Desa Songan, dan yang juga merasa sangat berterima kasih kepada Bapak Aryo Widokarno yang telah memberikan kesempatan untuk tiang di sana untuk mengerjakan patung Ibu Dewi Danu itu sendiri. Yang benar-benar saat sekarang ini menjadi suatu ikon baru di Desa Songan itu sendiri. Oke, kemudian untuk masalah patung Dewi Danu dan lokasi patung itu sendiri, selain memang cukup ekstrim daripada tempat patung itu, benar-benar saya mendengar bahwa lokasi patung itu juga terkesan dengan kata angker atau keramatnya. Ya, karena daerah tersebut banyak yang mengetahui bahwa lumayan terjadi kejadian-kejadian gaib
atau dua dunia alam niskala yang kita kenal. Selama Pak D membangun patung 1 tahun itu di tempat tersebut, apakah ada mungkin tanda-tanda alam yang terjadi di luar nalar manusia? Gimana ya? Jadi kita sering ada mimpi-mimpi. Misalnya pada suatu saat kita pernah mimpi bahwa di sini ada macan gitu. Seperti ada dialog dalam mimpi itu. Masa ada macan? Saya tidak ngerti. Ada masa di zaman sekarang ada macan. Coba besok saya akan tunjukkan. Tahu-tahu tidak disadari besok paginya ya sekitar jam 9 ada sejenis kucing, suara kucing-kucing begitu, yang lain tidak mendengar, yang sendiri aja yang mendengar. Lalu tiang intip, yang lacak di mana tempat kucing itu ya. Tiba-tiba ya di dekatnya di sana tahu-tahu ada ya sejenis kucing gitu, jenis kucing. Karena macan sendiri adalah seperti kucing ya, tapi agak lebih besar. Iya. Dan sempat mau nangkap, berontak. Ternyata setelah diselidiki, ya macan, memang macan itu. Anak macan ya? Anak macan itu. Wow, berarti macam ada macan rumbang. mungkin Nggih. di sekitar situ. Nah, lantas kebetulan yang ada bunga-bunga di sampingnya macan itu tiang ambil. Tiang gitu-gituin sedikit dengan bunga-bunga itu, tahu-tahu luluh dia. Sempat yang ngambilnya dan malah sempat yang piara. Cuman ya sampai 3 hari rasanya meninggal, mati kucingnya itu semua. Dan pada saat itu juga tiang selama kucing masih hidup tiang sempat sakit panas tinggi sekali gitu. Tidak tahu juga entah apa yang menyebabkan. Begitu kucingnya mati, tiang sembuh gitu. Seperti alam yang berbeda, berkaitan. Berlawanan. Kemudian konsepsi daripada patung Dewi Danu itu sendiri dengan rambut tergerai, kemudian ada sedikit gelungnya, petitis-petitisnya ya. Petitis gelung itu sebenarnya kenapa Pak Gede itu bisa memvisualkan ide Betari Dewi Danu seperti itu perwujudannya dalam bentuk patung itu? Dari mana Pak D mendapatkan inspirasi bahwa secara visual ide Betari Dewi Danu itu pengadanya atau performa penampilannya seperti itu? Ceritanya seperti ini ya, boleh dikatakan kalau dikatakan unik ya unik lah seperti itu ya. Jadi awalnya Bapak AWK memanggil tiang untuk datang ke Istana Mancawarna karena beliau juga yang membiayai itu, jadi beliau yang memanggil tiang untuk membicarakan masalah patung itu. Jadi untuk pertama kali tiang dikasih PR sama beliau yaitu patung Ibu Dewi Danu. Jadi beliau tuh minta desainnya. Tiang desain patungnya, pada awalnya desainnya tidak seperti itu. Desainnya yang pakai mahkota lengkap begitu. Tahu-tahu setelah tiang diundang untuk datang pertama kali langsung berhadapan dengan warga Songan, masyarakat dengan lokasi di Jabanpura, apa istilahnya Jabanpura kalau di sana ya, tempat Jabupura. Tahu-tahu karena kita diundang pagi supaya datang, kita nginep di Batu Bulan, kebetulan ada anak di Batu Bulan. Nah, malamnya itu tidak bisa tidur. Jam 12 kita tidak bisa tidur, langsung keluar, kebetulan masih ada toko buku yang masih buka, kita beli kertas. Tidak terasa ya, pokoknya pingin kita bikin orat-oret begitu, tidak ngerti entah apa yang simulasi tangannya orat-oret gitu saja ya. Seperti itu. Tahu-tahu muncul coretan-coretan berbentuk dewi, tapi tidak berketu. Hanya pakai petitis, pakai candi rebah dengan rambut terurai seperti itu, seperti apa yang telah sudah terjadi pada patung itu. Nah, besoknya pagi kita ketemu langsung di sana dengan masyarakat, dan pas gambar itu juga diperlihatkan, tiang perlihatkan sama Bapak WK, dan beliau juga memperlihatkan kepada masyarakat di sana. Ternyata gambar itu yang disetujui. Gambar yang awal yang pakai pakaian dengan lengkap, kartu dan sebagainya itu tidak digubris gitu. Kenapa mereka tidak menggubris? Apakah ada mungkin pertanyaan-pertanyaan atau kesingsalan dalam hati sehingga yang meketu tidak begitu digubris, kemudian yang terurai dengan petitisnya itu diterima? Nah, ini dah suatu keunikan yang tiang pikirkan. Kenapa? Justru yang tiang pikirkan, gambar yang udah matang kita pikirkan itu sudah betul-betul menurut tiang sendiri final. Iya, tahu-tahu yang sederhana belum jadi lagi itu.
coretan yang belum jadi. Nah, ternyata itu disetujui sama masyarakat desa. Memang harus itu, dan awalnya patung itu bukan Dewi Danu, Dewi Gangga awal-awalnya. Tahu-tahu berubah itu menjadi Dewi Danu. Mungkin karena aura wilayah tersebut yang memang adalah daerah kekuasaan dari Dewi Danu, sehingga ide ataupun rencana untuk patung Dewi Gangga itu sirna dengan sendirinya, barangkali seperti itu ya. Aura magis daerah tersebut yang akhirnya meloloskan segala kriteria yang padahal sederhana atau simpel dikerjakan, tetapi akhirnya diterima. Iya, seperti itu. Padahal memang ya kalau Dewi Gangga memang ada kesatuannya dengan Dewi Gangga. Karena sama-sama unsur air. Sama-sama unsur air. Tetapi mungkin gitu dengan istilahnya karena tiang juga blog begitu ya, dengan pikiran blog tiang itu, awam tiang itu berpikir mungkin beliau itu menginginkan dengan nama Dewi Danu, jadi fokus dengan nama Dewi Danu, dengan kesederhanaannya, kemudian kemayu elegannya, mungkin barangkali seperti itu ya. Setelah patung itu tiang kerjakan gitu, dengan sendirinya tiang menyadari bahwa itu letak patung yang sekarang itu kan ada di pinggir danau. Jadi anggaplah kalau kita mau mandi, tidak mungkin kita pakai topi, pakai udeng, pakai apa lengkap kan gitu. Mungkin ya kita pakai pakaian yang semi gitu. Begitu pemikiran tiang. Oh, wajar saja mungkin beliau itu berkeinginan berbusana seperti ini, tiang pikir gitu. Lebih sederhana. Sederhana ya. Dengan karakter beliau lah maksudnya. Ya. Tingkat kesulitannya selain dari segi lahan dan pengangkutan bahan, ada nggak kesulitan lain yang Pak D rasakan selama menggarap patung tersebut? Saya rasa tidak, karena setelah bahan-bahan sudah sampai tiba di tempat itu, yang mengerjakannya dengan begitu lancar saja. Cuman sempat sih ada hambatan dulu gitu. Kalau tidak saya lupa dengan tanggalnya itu purnama, kan pernah ada kejadian tanah longsor, hujan deras pada waktu itu, hujannya deras gitu. Jadi pada saat itu pernah seolah-olah diujilah kekuatan patung itu. Beberapa batu-batu besar sebesar mobil Avanza itu kan jatuh dari tebing. Menghantam patung. Terus apa yang terjadi sama patungnya, Pak D? Patungnya tidak ada yang retak. Berarti memang benar-benar kokoh seperti itu. Astungkara seperti itu, dan Cuman di pinggir-pinggir patung kita kan bikin bedeng-bedeng untuk kita berlindung pada saat hujan. Kondisi bedengnya gimana? Bedengnya hancur semua. Hancur semua sampai alat-alat dapur. Tapi patungnya tegak berdiri ya. Astungkara patungnya itu luar biasa. Memang sudah diinginkan seperti itu ya, kehendak beliau seperti itu. Kemudian Pak D, saya dengar berbagai benda-benda suci dan benda-benda sakral juga dimasukkan ke ornamen tubuh beliau di dalam itu, kan ada rongganya. Sebenarnya apa sih, air suci apa sih yang ada diletakkan di patung itu sehingga membuat orang-orang itu sontak membicarakannya sesaat di masyarakat ataupun di media massa waktu itu? Sederhana sekali sebenarnya itu ya. Jadi itu menurut kepercayaan. Kita orang Hindu gitu selalu percaya dengan, karena kalau kita mewujudkan sesuatu tanpa ada wujud bentuk benda kan kita tidak bisa menghayatinya. Jadi sederhana itu hanya Tirta yang menurut beliau Bapak ABK itu mengatakan bahwa itu tirtonya dari Tirto Gangga gitu. Katanya kalau tidak salah 7 macam tirto itu. Hanya itu dari Sungai Gangga sendiri atau kawasan India ya berarti ya? Iya. Dari 7 air suci atau kelebutan mungkin sumber air asli alami di India seperti itu. Berarti itu fungsinya untuk meningkatkan aura niskala daripada patung itu sendiri. Oke. Kemudian selama perjalanan pembuatan patung itu, apa sih hal-hal yang Pak D rasakan ketika mendapat tugas untuk membuat patung Dewi Danu itu? Positif negatifnya dulu ketika menerima itu. Iya, awal-awalnya yang sangat grogi, jujur saja, karena dengan medan yang seperti itu. Jadi kita diminta untuk membuat patung yang tinggi, sedangkan patung dibuat di atas batu, di mana kita cari kekuatan, kan gitu. Jadi awalnya kita datang ke sana ya sangat grogi banget gitu. Grogi banget, gimana saya bisa, tapi dalam hati kecil kenapa saya tidak berani membuat patung di sini. Jadi antara berani dan tidak berani gitulah, bercampur-campur sampai yang pulangnya
anak-anak kebetulan ikut pada waktu itu, ada mantu juga ikut ke sana. Jadi pulangnya anak-anak pada tahu Tiang bahwa ada sedikit kegrogian gitu kelihatannya ya. Anak-anak menghibur Tiang sampai diajak beli jeruk ke kebun-kebun jeruk. Karena groginya karena itu dah seperti tadi Tiangnya Medan. Medan yang rumit. Jadi yang kedua kali kita ke sana ikut bergotong royong sama ngiringan jeruk penyarikan pada waktu itu dengan beberapa masyarakat di sana. Jadi ada titik terang, sedikit titik terang itulah apa? Karena ada di sana celah-celah batu yang mungkin kita bisa membuat untuk bor, cakar ayam dan lain sebagainya. Iya. Nah, lantas yang ketiga kalinya pas pada waktu itu gotong royong pengadaan bahan gitu. Pada saat itu baru muncul keberanian yang benar-benar pede, yakin gitu. Kenapa? Awalnya sih kembali Tiang katakan balik ke belakang. Awalnya kita mencari tukang bongkar mana-mana ada padahal sebelumnya banyak yang mau minta pekerjaan, mau ikut membongkar. Pada saat itu tidak ada yang mau menyanggupi, tidak ada yang mau diajak kerja di sana membongkarnya. Tahu-tahu setelah Tiang ke sana, gotong royong yang ketiga kalinya itu pembawa pengadaban sudah tersedia bongkaran. Itu anehnya. Ada lubang samping yang bisa menghubungkan antara lubang dari atas, batunya pecah begitu dari atas. Kita cek pakai meteran ya, ternyata ada lubang sebesar 60 cm lubangnya tembus ke bawah. Berarti Dan seperti sudah disediakan alam ya. Sedia. Di bawahnya ada tersedia lubang yang mengarah ke lubang dari atas. Jadi pemikiran Tiang itu kalau dari atas kita memasukkan cakar ayam ke bawah dan di bawah kita putingnya masuk dari samping. Ternyata seperti itu. Nah, di sana Tiang muncul keberanian. Jadi kembali awal-awalnya kita sih maunya bikin patung ya setinggi 6 meter kalau tidak salah. Karena tidak berani. Tidak yakin dan tidak ada harapan untuk membuat patung itu bertahan kokoh seperti itu ya. Tidak berani bikin yang lebih tinggi. Nah, lantas Tiang lapor sama Bapak Awet. Aduh, sekarang Tiang sudah ada keyakinan untuk membuat patung yang lebih besar. Berapa sih besar patung yang aku inginkan di sana? Ya bikin yang tinggi lah, kan gitu beliau. Tahu-tahu ya kita rubah menjadi 20 meter sekarang. Coba bayangkan dari 6 meter menjadi 20 meter. Berarti pertambahan 14 meter lagi ya. Ya, Itu luar biasa kan itu ya. Jadi keyakinan Astung Karo dengan keyakinan itu jadi terwujudlah patung yang kokoh seperti sekarang. Astung Karo alam masih tetap istilah menyayangi patung itu sehingga tidak akan rusak dengan waktu yang cepat. Iya, Astung Karo ya. Astung Karo. Kemudian Pak D, selama pengerjaan patung itu kemudian jadi 1 tahun 2 bulan 3 hari. Selama pengerjaan itu selesai, apa sih yang Pak D rasakan ketika patung itu benar-benar sudah berdiri kokoh dan diserah terimakan kepada prajurut adat di sana? Jadi rasa bersyukur yang sangat luar biasa. Terasa yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu ya. Awal-awalnya tidak mungkin. Pesimis, ragu. Sampai bengong-bengong begitulah kita tuh di sana. Mengerjakan awal-awalnya itu sampai beberapa teman-teman juga yang sempat ya kecut sekali di sana ketakutan karena ya menganggap tempat itu betul-betul angker keramat dan semuanya, apalagi ya masyarakat di sana juga bilangnya bahwa di sini keramat sekali. Betul. Ya, Tiang sendiri juga. Nah, ini baru Tiang ingat. Pertama kali kita membawa rangka-rangka ke daerah tempat itu yang melalui penyeberangan. Cupu yang dipegang sama patung Ibu Dewi Danu itu sendiri pernah tenggelam. Coba bayangkan, tenggelam dalam bentuk masih rangka. Itu ada teman satu yang berani mencari ke bawah menyelam. Habis itu? Ditemukan. Dalam pemikiran Tiang pada waktu itu tenang-tenang aja. Nah, mungkin ada rencana lain, dia apakan cupunya itu kok cupunya aja, padahal cupu itu letaknya di tengah-tengah. Ada beberapa bagian dari rangka itu di pinggir-pinggirnya rakit. Kenapa yang tidak yang lain jatuh? Nah, itu kok cupunya yang jatuh. Terus ada hal-hal lain mungkin dirasakan terjadi? Diambil itu seperti bayangan Tiang sendiri begitu ya. Maaf, Tiang juga tidak banyak mengerti dengan kejadian. Seolah itu
Adipasupati seperti itu. Yang nggak ngerti juga. Dibeli energi kekuatan lebih seperti itu begitu. rasanya. Cupunya itu. Makanya tiang cupu tidak pernah selama penggarapan patung itu, tiang tidak pernah taruh di bawah. Langsung tiang tempatkan di atas, paling atas itu di suatu tempat ya di kayu. Pada saat itu kan masih sederhana, gubuk-gubuknya juga belum jadi semua gitu. Ada pohon dua di sana. Kita naik ke sana pakai tangga, menempatkan cupu itu. Jangan sampai cupu ini nanti dilangkahi apa. Begitu pemikiran tiang sendiri itu. Jadi seperti itu pengalamannya. Apa saja yang dibawa oleh patung Dewi Danu dalam patung Dewi Danu ini itu? Oh, ada dua tangan yang masing-masing punya pegangan, yaitu cupunya sendiri. Yang di dalamnya juga itu ya seperti tadi yang dijelaskan, ada titik-titik beberapa dengan kelapa kuning merahnya itu. Dan yang tangan kiri pegang padi. Ya. Simbol kesuburan, Simbol kesuburan, kemakmuran. Dan di bawahnya itu ada beberapa ikan-ikan jenis, beberapa banyak ikan-ikan jair, ada ikan lele. Sebagai simbol kekayaan alam yang berada di danau tersebut ya. Iya. Selama menggarap sukses dengan perasaan yang benar-benar lega, kemudian gemilang juga karena hal tersebut benar-benar fenomenal dan baru terjadi di Bali seperti itu. Ya. Ada nggak perubahan dari segi batin ataupun kehidupan Pak D setelah menggarap daripada patung Dewi Danu itu? Apa yang Pak D rasakan? Apakah perubahan dari hubungan kemasyarakatan, kekeluargaan, keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya? Apa hal-hal yang di luar nalar Pak D yang terjadi setelah menggarap patung Dewi Danu itu? Ya sangat banyak yang dapatkan rasakan ada perubahan terutama di dalam keluarga gitulah. Jadi ya ekonomi gitulah juga Astungkaro ya pokoknya membaik segala bidang. Membaik begitulah. Membaik dengan sendirinya tanpa kita melakukan hal-hal yang benar-benar keras seperti itu. Karena tiang juga kemarin mewawancarai daripada pembuat Arca Petime, kemudian pembuat daripada Inggih Meru. Jadi semua merasakan perubahan yang signifikan yang tanpa disadari telah terjadi begitu saja. Berarti Pak D juga merasakan hal itu. Merasakan sekali. Apalagi yang tidak pernah membayarkan pada saat peresmian patung itu. Jadi kita dianugerahi rekor muri Astungkaro luar biasa. Itu jadi suatu penghargaan yang mencetak sejarah sepanjang hidup ya Pak D. Ya, jadi kami bertiga pada waktu itu yang tiang katakan bertiga, Bapak AWK sebagai penggagas dan penggalang dana dan desa adat Songan untuk memberikan lahan tempat di sana dan sekalian membantu proses pengerjaan itu, mendapatkan muri pula, dan tiang sendiri sebagai pembuatnya gitu. Tiga Jadi segmen, pada saat itu dan diserahkan oleh Ibu Sukmawati Soekarno Putri, juga sama Bapak luar biasa. Berarti benar sekali seperti tidak hanya dibicarakan oleh masyarakat luas atau tidak sekedar tersurat daripada lontar-lontar bahwa Dewi Danu itu adalah lambang kesuburan, tapi dia itu benar-benar nyata, fakta ada di dekat kita namun gaib, tidak kelihatan, menciptakan kesuburan dan kemakmuran untuk seluruh penyembahnya yang benar-benar tulus. Kemudian ada kesan pesan terakhir mungkin yang disampaikan kepada pemirsa terkait dengan patung Dewi Danu itu. Apa harapan Pak D setelah berdirinya patung Dewi Danu itu untuk masyarakat di sana, untuk Bali, untuk Indonesia mungkin? Jadi dengan berdirinya patung Ibu Dewi Danu, mari kita rawat bersama-sama. Jadi patung itu sebagai perwujudan Ibu Dewi Danu yang akan memberikan keselamatan, kesejahteraan pada kita semua. Jadi kita istilahnya bersyukur gitulah. Mudah-mudahan dengan berdiri patung itu jadi kejayaan kita Bali khususnya ya, Bali, Indonesia dan dunia. Jadi semakin damai, semakin aman. Dan seperti terjagalah jagat Bali ini. Terjagalah jagat Bali ini seperti itu. Jadinya Bali Rahayu, Jagadite, dan kemudian terpilih sampai ke Kasan. Inggih. Semua Pak D atas wawancaranya.
Baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif saya bersama sang maestro Bapak I Gede Wibawa. Dengan demikian diharapkan kedepannya nanti tujuan dari pembangunan patung ini sesuai dengan sasaran, yakni membantu kegiatan masyarakat setempat dan meningkatkan kegiatan wisata spiritual. Saya Cerita Pekan Selopi Omnivora, sampai jumpa.